Tokyo Revengers Chapter 223 akhirnya dibuka dengan sebuah harapan besar mengenai nasib dari Ryugujuken alias Draken. Mobil ambulan yang selama ini sudah dinantikan kehadirannya selama 3 minggu akhirnya datang juga. Di momen ini, Takemichi pun terus berusaha untuk memanggil nama Draken berkali-kali. Takemichi tidak berhenti menjaga Draken agar tetap sadar dan bertahan. Sementara itu, Senju hanya bisa melihat sambil menangis di sebelah mereka. Senju masih tidak percaya jika semua kejadian tragis ini harus terjadi di malam festival Tanabata yang harusnya berakhir dengan bahagia. Walaupun sebenarnya Draken sudah sangat lemas dan juga kesulitan dalam bernafas, tapi Draken masih terus mencoba untuk menjaga kesadarannya. Di momen akhirnya ini, Draken pun kembali mengingat semua kenangan-kenangan indah tentang masa lalunya saat dirinya masih berada di dalam geng Tokyo Manji bersama semua teman-temannya yang lain. Draken mulai bercerita kepada Takemichi. Kisah ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2005. Di malam itu, ketika matahari mulai terbenam, Maiki dan Draken pun langsung mengajak semua anggota inti dari geng Tokyo Manji ikut bersama mereka berkendara ke pantai demi menyambut malam pergantian tahun sekaligus merayakan tahun baru bersama. Dalam perjalanan, Draken bertanya kepada Baji mengenai apa yang terjadi dengan geng Harajuku. Karena menurut informasi terakhir yang dia dapat, Baji sedang terlibat masalah dengan sebuah geng dari kota lain. Mendengar ini, Baji pun menjawab jika dia sudah menghancurkan dan mengalahkan seluruh anggota geng Harajuku. Geng itu pun saat ini sudah bukan menjadi masalah lagi bagi Toman. Chifuyu yang ada di sebelahnya pun menanggapi perkataan Baji barusan. Ya, benar sekali Draken, Baji seorang diri berhasil mengalahkan sebagian besar anggota geng Harajuku tersebut. Dari sini Chifuyu pun terus bercerita tanpa henti mengenai bagaimana kerennya Baji dalam bertarung kala itu. Setelah Chifuyu selesai bercerita, Draken pun kemudian langsung melanjutkan bertanya hal yang sama kepada Smiley. Apa yang terjadi dengan geng Akasaka? Sambil tersenyum, Smiley pun menjawab jika dia sudah menghancurkan dan mengalahkan seluruh anggota geng Akasaka tersebut. Angry yang ada di sampingnya pun menambahkan perkataan Smiley barusan. Angry berkata jika cukup sulit baginya untuk menghentikan kakaknya ketika dia sudah mulai serius dan mengamuk. Sementara itu, Pachin dan Pean serta Mitsuya dan Hakai, mereka berempat mengikuti Maiki dari belakang. Mereka semua membicarakan hal-hal penting yang akhir-akhir ini terjadi terhadap geng Tokyo Manji ini. Mereka berkata jika dari waktu ke waktu Maiki terus bertambah kuat dan juga dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang tertarik untuk mengikuti Maiki. Mendengar ini, Draken pun menjawab, ya tentu saja, dia adalah Maiki yang tidak pernah terkalahkan. Di momen ini, Mitsuya pun hanya tertawa saja dan terlihat setuju mendengar perkataan dari Draken barusan. Maiki yang terlihat kesal karena sejak tadi dibicarakan akhirnya menoleh ke belakang dan meledek mereka semua. Lamban sekali, apa kalian kura-kura? Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka semua pun akhirnya tiba juga di pantai. Dan tepat pada jam 4 pagi, semuanya pun duduk di tepi laut sambil memandangi bintang di langit pagi ini. Di momen ini, Baji pun meminta Chifuyu dan Hakai untuk pergi ke toko swalayan demi membeli sesuatu yang bisa menghangatkan mereka. Di momen ini juga, Draken pun mulai berlarian di pantai, dan yang lainnya langsung mengikutinya dari belakang. Entah kenapa, tiba-tiba saja Smiley yang biasanya tersenyum kali ini justru menunjukkan muka marahnya, karena kesal mengetahui fakta jika Mucho tidak bisa ikut kali ini. Setelah lama berlarian, tiba-tiba saja Maiki memutuskan untuk berhenti di sebuah dermaga. Draken yang sadar Maiki berhenti pun langsung menghampirinya dan bertanya kepada Maiki, apa yang sedang kau pikirkan Maiki? Mendengar ini, Maiki pun menjawab, jika saat ini fajar sudah tiba dan matahari sudah mulai terbit. Dengan polosnya Maiki pun berkata, jika dia ingin sekali menggapai sunrise, namun dirinya sadar jika dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Melihat tingkah polos Maiki, Draken pun tertawa kencang sekali. Draken kemudian berkata, jika mereka berdua akan menguasai seluruh Jepang bersama. Dan inilah janji Draken kepada Maiki yang tidak pernah dilupakan oleh Maiki.
Shin pun kini kembali berpindah ke dalam ambulan. Dengan nafas yang berat, Draken mencoba kembali mengatakan sesuatu kepada Takemichi. Hal terakhir yang aku ingat adalah kalian semua. Aku tidak pernah melupakan senyum kalian semua dan juga para anggota Toman lainnya. Lalu tiba-tiba saja sebelum kehabisan nafas, Draken pun mengucapkan kata terakhirnya. Aku akan segera menyusulmu, Emma. Sebuah cerita yang sangat menyayat hati. Sampai akhir chapter, nasib dari Draken masih belum bisa ditentukan. Selama belum ada panel yang menunjukkan sebuah batu nisan atau pemakaman, maka masih besar sekali harapan jika Draken masih bisa hidup. Pada chapter 223 ini lagi-lagi pengulangan plot cerita atau pola cerita kembali terjadi. Terdapat banyak sekali paralel dalam chapter terbaru ini. Apa yang terjadi dengan Draken pada final arc ini sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi dengan Draken pada arc Mobius. Yang pertama, nyawa Draken sama-sama terancam akibat ulah berandalan tingkat bawah atau pasukan biasa saja. Di arc Mobius, Draken ditusuk oleh Kiyomasa, dan di final arc ini Draken tertembak sebanyak 3 kali oleh berandalan tanpa nama. Yang kedua, Takemichi merupakan orang terakhir yang selalu berusaha menyelamatkan Draken, dan berada di sisinya saat Draken menjalani momen-momen akhir hidupnya. Lalu yang ketiga, janji Draken yang diucapkan oleh Mikey saat Draken sedang dioperasi di rumah sakit, kini kembali dibahas kembali pada chapter 223 ini. Draken dan Mikey berjanji untuk bersama-sama menguasai seluruh dunia berandalan di seluruh Jepang. Selain ketiga hal tersebut, momen flashback dan momen ketika Draken, Mikey, serta seluruh anggota inti Toman lainnya saat berkendara bersama ke pantai kembali terulang. Jika piknik sebelumnya hanya berisikan member pendiri dari Toman saja, kali ini ada penambahan karakter atau anggota baru, yaitu Angry, Smiley, Chifuyu, Hakai, dan Pehan. Selama ini Drakenlah orang yang selalu menjadi penghubung dan pilar dari seluruh anggota geng Tokyo Manji lainnya. Drakenlah sosok kakak yang sangat peduli terhadap semua orang di dalam geng Tokyo Manji. Draken selalu menyempatkan diri untuk sekedar menyapa dan menanyakan kabar, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang kamu pikirkan kepada semua orang. Tidak heran semua orang sangat hormat dan sayang terhadap Draken. Dari seluruh masa depan yang ada, Mikey tanpa Draken atau Mikey di garis waktu original adalah Mikey yang paling kejam dan brutal jika dibandingkan dengan seluruh versi Mikey lainnya. Mikey versi ini tanpa ragu membunuh semua teman-temannya yang lain dan tetap muncul sebagai presiden atau pemimpin dari geng Tokyo Manji di masa depan tanpa sedikit pun rasa penyesalan di dalam dirinya. Sangat berbeda sekali dengan versi lainnya ketika Draken masih hidup di masa depan. Mikey memang pada akhirnya tetap membunuh semua teman-temannya juga. Tapi semua yang telah Mikey lakukan itu membuatnya selalu menyesali perbuatannya. Dan Mikey versi lain ini pada akhirnya selalu memilih untuk menghilang dan mati. Entah itu bunuh diri atau harus dibunuh oleh Tachibana Naoto. Sangat jelas sekali apa yang akan terjadi ke depannya. Tanpa adanya Draken, maka Mikey akan kehilangan pilar terakhirnya atau rem terakhirnya. Saat ini hanya tersisa 2 pilihan yang bisa diambil oleh Mikey selanjutnya. Yang pertama, dia akan membunuh lagi semua teman-temannya yang lain sama seperti di timeline sebelumnya. Lalu yang kedua, dia akan kembali bunuh diri atau terbunuh pada duel terakhirnya dengan Takemichi nanti. Tidak ada lagi kesempatan bagi Takemichi untuk mengulang kembali atau mereset kembali garis waktu demi bisa menyelamatkan semua teman-temannya. Kali ini Takemichi hanya punya 1 nyawa, dan dia harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Shin pun kini berpindah. Kali ini terlihat Takemichi yang semakin panik melihat kondisi Draken yang sangat memprihatinkan. Takemichi pun berusaha terus bertanya kepada petugas medis atau dokter yang datang mengenai bagaimana kondisi Draken. Apakah mereka semua bisa menyelamatkan Draken dari masa kritisnya? Mendengar pertanyaan Takemichi ini, salah satu petugas medis yang menangani Draken pun akhirnya menjawab. Sayang sekali, nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal dunia. Di momen haru ini, seketika Takemichi terdiam 1000 bahasa tanpa bisa berkata satu patah kata pun. Jiwa dan raganya masih belum bisa menerima sebuah kenyataan menyakitkan yang baru saja dia dengar dari tim medis. Melihat ini, Senju yang sama sedihnya dengan Takemichi pun akhirnya mendekat dan berusaha menenangkan Takemichi. Berkali-kali Senju memanggil nama Takemichi, namun tidak ada satupun panggilannya yang dijawab oleh Takemichi. Setelah beberapa saat berlalu, ambulan dan tim medis yang sejak tadi berusaha menyelamatkan Draken pun akhirnya pergi. Di momen inilah, akhirnya Takemichi tersadar jika sejak tadi Senju terus memanggilnya.
Dengan suara bergetar, Takemichi pun menjawab panggilan dari Senju. Apa? Satu kata singkat yang sangat menyakitkan. Melihat Takemichi yang sedang syok berat, Senju pun sadar jika kali ini mental Takemichi sedang dalam krisis atau sedang tidak stabil. Tidak lama berselang, kini terlihat Akashi Takeomi yang akhirnya tiba di lokasi taman hiburan ini. Tanpa berlama-lama, Takeomi pun langsung bertanya kepada Takemichi dan Senju mengenai bagaimana kabar dan kondisi dari Draken. Takeomi berkata, apa benar Draken mati terbunuh? Dengan nada lemas, Senju pun menjawab pertanyaan dari Takeomi. Dia pun kemudian menjelaskan semua kejadian yang baru saja terjadi kepada dirinya, Takemichi, dan juga Draken di malam festival Tanah Bata ini. Setelah mendengar semua penjelasan dari Senju, amarah Takeomi pun seketika tidak terbendung. Dia pun langsung berkata, jika dirinya akan menghancurkan atau membunuh semua anggota geng Rokuara Tandai. Tanpa pikir panjang, Akashi pun langsung memerintahkan Benkei untuk memanggil semua anggota dari geng Brahman, supaya datang berkumpul ke lokasi taman hiburan Trinity Lands ini. Wow, mind-blowing banget ya. Menurut kami di momen ini semuanya sangat mencurigakan. Entah kenapa semua kejadian atau tragedi yang terjadi di malam festival Tanah Bata ini semuanya seperti sudah direncanakan dengan matang. Anehnya, kenapa Akashi Takeomi harus repot-repot memanggil dan mengumpulkan seluruh anggota geng Brahman ke lokasi ini? Seakan-akan dia sudah tahu jika geng Rokuara Tandai akan datang juga ke lokasi ini untuk berperang. Mendengar semua perkataan Takeomi barusan, Senju pun terlihat sangat kesal sekali. Senju sangat tidak setuju jika Akashi dan geng Brahman akan bertempur di malam festival Tanah Bata ini. Namun di momen ini, Akashi Takeomi langsung membentak Senju. Dia berkata jika ini bukanlah permainan anak kecil lagi, dan mereka tidak bisa mundur begitu saja, apalagi setelah mengetahui ada anggotanya yang diserang dan terbunuh. Di sini jelas sekali terlihat jika Senju hanya seperti pemimpin boneka yang selama ini hanya dikendalikan oleh Akashi Takeomi. Pada akhirnya, Akashi Takeomi lah satu-satunya orang yang mampu mengambil keputusan tertinggi di dalam geng Brahman. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat Terano Sousu yang datang ke lokasi taman hiburan ini, diiringi oleh seluruh anggota dan juga para eksekutif geng Rokuara Tandai di belakangnya. Dengan lantang Terano berkata, ini semua sangat menarik. Dengan kematian Draken, ayo kita mulai pertempuran akhir ini. Mendengar tantangan dari Terano, Akashi pun tanpa pikir panjang langsung menjawab. Dia setuju dan berkata kepada Terano jika dirinya dan geng Brahman akan mengakhiri semuanya malam ini juga. Di tengah kondisi yang memanas, lagi-lagi sebuah hal yang sangat mengejutkan kembali terjadi. Dari kejauhan tiba-tiba saja terdengar suara motor CB250T milik Sano Manjiro alias Mikey. Dalam sekejap, Akashi pun berkata, jika dia mengenal suara motor ini adalah suara motor yang dulu sering sekali dia dengar. Suara motor milik sahabatnya yang merupakan mantan presiden geng Black Dragons generasi pertama, Shinichiro Sano. Tidak lama berselang, sosok yang selama ini kita nantikan kemunculannya pun akhirnya datang juga. Tanpa berlama-lama, Mikey pun langsung turun dari motor CB250T miliknya. Di momen ini, terlihat sangat jelas sekali ekspresi kosong dari seorang Mikey. Tidak ada lagi cahaya yang terlihat bersinar di matanya. Ekspresi dan tatapan ini adalah ekspresi yang sama dengan Mikey versi jahat yang selalu ada di masa depan. Kedua geng besar yang sejak tadi ribut pun seketika terdiam melihat kedatangan Mikey. Mereka semua tidak ada yang menyangka jika malam ini Mikey pun akan datang juga ke lokasi taman hiburan ini. Tokyo Revengers Chapter 225 dibuka dengan kedatangan dari Sano Manjiro, yang selanjutnya disusul oleh para anggota geng kantong maji lainnya di belakangnya. Di momen ini, Mikey sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan Mikey pun hanya diam saja tanpa mengeluarkan satu patah kata pun dari mulutnya. Melihat kedatangan dari Mikey dan juga geng kantong maji miliknya, Terano pun seketika tersenyum bahagia. Inilah yang selama ini diharapkan oleh Terano Sousu. Dia sudah menunggu-nunggu waktu di mana semua geng terkuat di Tokyo akhirnya berkumpul dan bertarung bersama. Di momen selanjutnya, Takemichi yang sejak tadi terlihat kehilangan arah, semenjak mengetahui kabar kematian dari Draken pun kini akhirnya mencoba kembali memberanikan dirinya untuk bicara sesuatu kepada Mikey. Takemichi berkata, Mikey, jangan lakukan ini. Kita semua tidak boleh bertarung sekarang. Namun sayang sekali, karena suaranya yang sangat kecil dan terdengar bergetar, Mikey pun akhirnya tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Takemichi dengan jelas. Tidak butuh waktu lama,
Ketika semua geng tersebut sudah tiba dan sudah siap untuk berperang, para jenderal perang atau petinggi dari ketiga geng tersebut pun akhirnya langsung mendeklarasikan dan memerintahkan semua anggotanya untuk pergi bertempur. Geng Brahman dipimpin oleh Akashi Takeomi, kemudian geng Rokuhara Tandai dipimpin oleh Terano Sousu, dan geng Kanto Manji dipimpin oleh Haruchio Sanzu. Wow, menarik banget ya. Pada pertempuran antara ketiga geng penguasa terkuat di Tokyo ini, Maiki mempercayakan Sanzu untuk menjadi pemimpin dari seluruh pasukan geng Kanto Manji. Dia pun memberi wewenang penuh kepada Sanzu untuk bertindak atau berbuat sesuka hatinya. Dengan satu teriakan keras dari para pemimpin mereka, seluruh pasukan dari ketiga geng tersebut pun langsung melakukan baku hantam di area parkir taman bermain ini. Dalam salah satu panel manganya, terlihat Takeomi yang sangat kesal sekali kepada Maiki dan geng Kanto Manji miliknya. Kenapa Maiki harus ikut campur di saat seperti ini? Apalagi setelah tahu jika Draken telah mati. Dia pun terlihat menyalahkan Maiki karena sama sekali tidak berniat atau tidak tertarik untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya sendiri, yaitu Draken. Berbeda dengan Takeomi yang sangat bersemangat dan bergairah dalam menjalani pertempuran besar ini, Senju justru bertingkah sebaliknya. Dia terus berteriak kepada seluruh anggota geng Brahman dan meminta mereka semua untuk berhenti dan tidak terprovokasi oleh geng Rokuhara Tandai. Senju menginginkan mereka semua untuk mundur dari pertarungan di malam festival Tanah Bata ini. Namun sayang sekali, nampaknya tidak ada satupun anggota geng Brahman yang mau mendengar perintah darinya. Saat ini mereka semua hanya bergerak atas perintah dari Akashi Takeomi saja. Di tengah ketegangan ini, Maiki pun hanya terlihat diam saja dan menyaksikan semuanya tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Melihat ini, Koko pun sempat bertanya kepada Maiki, apakah dirinya perlu ikut berperang juga membantu Sanzu. Mendengar ini, Maiki pun akhirnya menjawab Koko dengan tenang. Dirinya pun kemudian berkata kepada Kokonoi untuk tidak usah repot-repot turun tangan dan memintanya untuk diam saja, sambil menganalisa dulu jalannya pertarungan antara ketiga geng terkuat di Tokyo ini. Di momen selanjutnya, kini kembali terlihat Terano Sousu yang sedang berbicara kepada Kakucho dan juga Ran, Rindo, serta Mochizuku Kanji. Dengan cepat, Terano pun langsung membuat sebuah rencana baru dan memerintahkan para mantan anggota Tenjiku ini untuk fokus menekan dan menyerang geng Kanto Manji. Sementara dirinya seorang diri akan berperang melawan para eksekutif dari geng Brahman. Karena memang sejak awal, Terano hanya mengincar dan berniat bertarung dengan para anggota geng Black Dragons generasi pertama saja. Scene pun kini kembali berpindah. Kali ini terlihat Akashi Takeomi yang sedang terpojok oleh para anggota dari geng Rokuhara Tandai. Dia pun berteriak dan meminta para anggota Brahman untuk fokus melawan geng Rokuhara Tandai daripada melawan geng Kanto Manji. Sementara itu, Senju masih terlihat sangat putus asa dan terus berteriak tanpa henti. Dia meminta semua orang untuk tenang dulu dan menghentikan semua pertarungan di malam festival Tanah Bata ini. Melihat Senju yang sangat frustasi, Wakasa pun dengan cepat langsung datang menghampirinya. Wakasa mencoba mengendalikan suasana dan menenangkan Senju. Di momen ini Waka juga berkata sesuatu kepada Senju. Ada sesuatu yang janggal dari perang ini. Oleh karena itu, Wakasa pun melarang Senju untuk bergerak lebih jauh dan memintanya untuk tetap menjaga jarak dan tidak terlibat dalam perang ini. Tidak sampai di situ, Wakasa pun kembali melanjutkan perkataannya. Kematian dari Draken telah memberikan dampak yang sangat besar bagi semuanya. Sambil menoleh ke arah Takemichi, Waka pun berkata, "Please take care our princess Takemichi." Atau, tolong lindungi Kawaragi Senju Takemichi. Wow, sebuah hal yang sangat menarik kembali terjadi. Di antara semua orang yang ada di medan perang ini, hanya Wakasalah satu-satunya orang yang sadar jika ada hal yang aneh terjadi pada perang kali ini. Dia pun merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Untuk berjaga-jaga, Waka pun sampai melarang Senju untuk tidak terlibat dalam perang ini. Setelah menitipkan Senju kepada Takemichi, Wakasa pun kemudian langsung kembali ke medan tempur untuk membantu yang lainnya. Di momen selanjutnya terlihat Akashi Takeomi yang sedang dikepung dan dipegangi oleh para anggota geng Rokuhara Tandai lainnya. Dirinya pun kini sudah tidak bisa melawan lagi. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Terano pun kemudian langsung datang ke arahnya dan berniat menghajar dan mengalahkannya di sini. Dengan kepalan tinjunya, Terano berniat menghantam wajah dari Akashi Takeomi. Sambil melancarkan pukulannya, Terano pun berteriak, "Fortissimo!" Namun sayang sekali, di momen ini tiba-tiba saja Benkei muncul di hadapannya dan berhasil menahan tinju keras yang dilayangkan oleh Terano Sousu. Benkei pun kemudian berkata jika serangan Terano sangatlah lemah sekali. Tidak cukup sampai di situ. Setelah Benkei menahan serangan dari Terano Sousu, tiba-tiba dari samping terlihat Wakasa Imaushi yang muncul dengan cepat.
Dia pun langsung melayangkan tendangan berputarnya ke arah kepala Terano. Serangan ini pun berhasil membuat Terano Sosu terpental dan juga goyah. Tendangan ini adalah tendangan yang sama dengan serangan yang sebelumnya pernah digunakan oleh Kawaragi Senju. Melihat para mantan anggota geng Black Dragons generasi pertama berkumpul di depannya, Terano pun kali ini malah terlihat sangat bersemangat sekali. Dia pun seketika berkata, "Inilah yang aku tunggu-tunggu. Aku memang ingin tahu seberapa kuat kekuatan tempur para mantan anggota geng Black Dragons generasi pertama. Dan aku juga ingin melawan mereka semua." Sebuah chapter yang sangat menarik sekali, bukan? Setelah sekian lama kita diberikan chapter yang berisikan drama dan juga kisah tragis, akhirnya kini kita diberikan satu chapter penuh yang berisikan konflik atau adegan baku hantam. Banyak sekali kejadian yang tidak kita sangka-sangka terjadi pada chapter 225 ini. Mulai dari kemunculan para anggota geng Kantomaji lainnya, sampai dengan kemunculan Haru Chiyosanzu di medan perang antara ketiga geng terkuat penguasa Tokyo ini. Ada beberapa hal menarik di sini. Yang pertama yaitu, Maiki ternyata mempercayakan urusan penyerangan atau pertarungan tersebut hanya kepada Sanzu seorang saja. Maiki pun bahkan sampai memberikan wewenang penuh kepada Sanzu untuk bisa berbuat sesuka hatinya dalam menghadapi geng Rokuhara Tandai dan juga geng Brahman sekaligus. Hal ini tentu saja membuat kami bertanya-tanya mengenai seberapa kuat sebenarnya kekuatan dari Haru Chiyosanzu ini. Ketika geng lain menurunkan semua jenderal perangnya dan juga seluruh member eksekutifnya untuk bertempur, seperti Takeomi, Wakasa, dan juga Benkei dari geng Brahman, lalu Kakucho, Ran, Rindo, serta Terano dari geng Rokuhara Tandai, Maiki hanya memerintahkan seorang Sanju saja untuk berperang melawan mereka semua. Sementara dirinya sendiri dan Kokonoi hanya berdiam diri melihat semua pertarungan ini terjadi tanpa ada niat untuk bergerak dalam waktu dekat ini. Di salah satu momennya, Koko pun sebenarnya sempat bertanya kepada Maiki, apakah mereka berdua harus ikut terlibat dalam pertarungan ini? Namun Maiki hanya menjawab, jika saat ini mereka hanya perlu melihat dan menganalisa seluruh kejadian ini terlebih dahulu. Hal menarik selanjutnya yaitu mengenai ekspresi datar dan kosong yang sejak awal ditunjukkan oleh Sano Manjiro alias Maiki. Mulai dari dia datang ke taman hiburan ini, sampai dengan pertarungan besar ini terjadi, Maiki sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bahkan setelah tahu jika Draken kali ini sudah terbunuh, Maiki sama sekali tidak bergeming. Di momen ini, fokus Maiki hanya tertuju kepada Takemichi. Dia terlihat tanpa henti memandangi Takemichi. Entah apa yang ada di dalam pikiran Sano Manjiro saat ini. Tidak ada satupun orang di medan tempur ini yang mampu memprediksi mengenai apa tindakan Maiki selanjutnya. Selain kedua hal tersebut, ternyata judul dari chapter 225 ini pun sudah cukup mendeskripsikan mengenai semua kejadian yang ada pada chapter terbaru ini. Pertarungan bebas pun seketika terjadi, dan tidak ada satupun geng yang berniat untuk bersekutu dengan geng lainnya. Semuanya bertarung demi kemenangan dan juga harga diri dari geng mereka masing-masing. Nah, itulah pembahasan alur cerita dan juga review singkat dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 225. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!